Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga senantiasa kalian diberikan kesehatan. Amin. Nah, sebelum pembelajaran kali ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Amin. Siapa saja yang hari ini tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim kalau semuanya hadir. Sebelum kita memasuki materi hari ini, masih ada yang ingat minggu lalu kita belajar tentang apa sih? Masih ada yang ingat? Ya, betul sekali. Minggu lalu kita belajar tentang transformasi geometri. Nah, ada yang tahu transformasi geometri itu meliputi apa saja? Ya, betul sekali Atika. Transformasi geometri itu meliputi translasi, refleksi, rotasi, dan dilatasi. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi kekongruenan. Nah, ada yang tahu apa itu kongruen? Ada yang tahu? Ya, agar kalian dapat memahami apa itu kongruen, Ibu akan membagikan lembar kerja beserta alat peraga kepada kalian. Nah, kalian sudah duduk per kelompok bukan? Ya, kalau sudah, Ibu akan bagikan lembar kerja dan alat peraganya. Jangan lupa untuk diisi identitas kelompoknya. Ya, Ibu akan berikan waktu 15 menit untuk berdiskusi bersama teman sekelompoknya ya. Sekarang kita akan membahas hasil diskusi kalian. Nah, sebelumnya perhatikan PowerPoint berikut ini. Manakah benda yang kongruen di bawah ini? Siapa yang mau menjawab? Angkat tangannya. Ibu akan berikan poin tambahan untuk kalian yang ingin menjawab ya. Manakah benda yang kongruen di bawah ini? Ya, yang di PPT ini. Ayo, siapa? Ya, baik, Wigat. Dari kelompok 2 silakan maju ke depan untuk menyebutkan manakah benda yang kongruen ya, di bawah ini atau yang di PPT ini. Ya. Apa saja yang termasuk benda kongruen? Ya. 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 Bagaimana pendapat kalian? Apakah setuju dengan jawaban Wigat? Ya, mari kita bahas bersama-sama ya, manakah benda yang kongruen di bawah ini ya atau di PPT ya. Yang pertama adalah ya, betul sekali, mobil ya. Selanjutnya 4 pensil ya, di sini ada 4 pensil. Terus apalagi yang termasuk benda kongruen? Ya, betul sekali ya. 2 figura yang panjangnya 60 cm dan lebarnya 40 cm. Apakah ada lagi yang termasuk benda kongruen? Tidak. Ya, betul sekali jawaban dari Wigati ya. Kita berikan tepuk tangan. Nah, dari sini kalian bisa menjawab ya, bisa menjawab tugas 1 yang ada di lembar kerja. Nah, siapa yang mau maju ke depan untuk menjawab tugas 1? Siapa yang mau? Ya, silakan Munaji maju ke depan. Ya. Di sana terdapat gambar apa saja? Ya. Ya. Ya, betul sekali. Di lembar kerjanya terdapat 2 gambar koin yang kongruen dan tidak kongruen.
ya. Terus ada 2 gambar sepatu yang kongruen dan tidak kongruen, serta 2 gambar lebah yang kongruen dan tidak kongruen. Nah, menurut Munaji, ya, mengapa 2 bangun tersebut dikatakan kongruen? Ya, gimana pendapat kalian? Apakah sama dengan jawaban Munaji? Ya, jadi betul apa yang dibilang Munaji, bahwa 2 bangun tersebut dikatakan kongruen karena memiliki bentuk dan ukuran yang sama, ya. Ya, silakan untuk kembali lagi ke tempat duduknya. Ya, terima kasih Munaji. Nah, jadi pengertian dari kongruen itu merupakan 2 bangun datar, ya, di mana kedua bangunnya itu memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, biasanya kongruen itu dilambangkan atau disimbolkan seperti ini, ya. Nah, seperti ini. Nah, dari pengertian tadi, ya, kalian bisa menjawab tugas 2 atau nomor 2 yang ada di lembar kerja, ya. Ya, silakan siapa yang mau maju untuk menjawab nomor 2? Ya, baik. Dewi silakan maju sambil membawa alat peraganya, ya. Silakan Dewi jelaskan. Ya, bagaimana menurut kalian pendapat Dewi? Apakah ada yang berbeda atau sama? Ya, sama, ya. Nah, mari kita bahas bersama-sama. Menurut kalian, bangun datar mana saja yang termasuk ke dalam bangun kongruen dan tidak kongruen? Ya, bangun datar mana saja yang termasuk kongruen? Pertama, ya, yang termasuk kongruen yang mana? Ya, ada bangun datar 1 kongruen dengan bangun datar 2, ya. Ini yang pertama. Terus apalagi? Ya, bangun datar 3 kongruen dengan bangun datar 5, ya. Kongruen. Terus apalagi? Apakah masih ada yang bangun datar kongruen? Nah, sisanya ini tidak termasuk bangun datar yang kongruen, ya, tidak termasuk yang kongruen, gitu, ya. Terus nomor 3, mengapa bangun-bangun datar tersebut, ya, atau bangun-bangun datar yang kongruen tadi disebutnya kongruen, sedangkan yang lain tidak, sedangkan yang ini tidak termasuk kongruen? Kenapa? Karena benda-benda ini termasuk kongruen, dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama, ya. Tuh, memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Jadi benda-benda ini termasuk ke dalam bentuk yang kongruen. Sedangkan yang ini tidak termasuk kongruen. Kenapa? Karena tidak memiliki bentuk yang sama, ya. Ya. Ya, terima kasih Dewi atas penjelasannya. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk Dewi. Nah, selanjutnya kita bahas nomor 5, ya. Siapa yang mau maju ke depan untuk membahas nomor 5? Ya, silakan Gabe maju ke depan sambil membawa tangramnya, ya. Sambil membawa tangramnya. Nah, ya, silakan. Ya. Gimana dengan jawaban Gabe? Apakah ada yang berbeda? Ada yang berbeda pendapatnya, ya? Ada yang berbeda pendapatnya? Tidak ada. Ya, mari kita sama-sama membahas, ya, nomor 5 ini. Pertama, kita baca dulu instruksinya, ya. Ikuti langkah-langkah berikut ini. Nah, yang pertama, gunakan bangun datar tangram yang bernomor 1 dan 2, ya. Kita ambil bangun datar nomor 1 dan 2. Nah, di situ instruksinya lalu translasikan, ya. Translasikan segitiga bernomor 1 hingga berimpit dengan bernomor 2. Kita translasikan, ya, dengan posisi seperti ini, ya, di lembar kerjanya. Translasikan,
Ya, kemarin kita sudah belajar tentang transformasi geometri. Apa itu translasi? Iya, jadi translasi itu adalah bergeser atau berpindah. Ya, kita translasikan. Ya, kita translasikan. Nah, apa yang terjadi dengan kedua bangun datar tersebut? Apakah segitiga atau bangun datar bernomor 1 ini berhimpit dengan bangun datar nomor 2? Nah ya, jadi mereka berhimpit ya. Berhimpit atau yang nomor 1 ini menutupi yang nomor 2 ya. Kenapa? Mengapa mereka berhimpit? Karena mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama ya. Memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Ya, baik, terima kasih untuk Gabe penjelasannya. Berikan tepuk tangan yang meriah. Ya, selanjutnya kita bahas nomor 6 ya. Siapa yang mau maju untuk menjelaskan nomor 6? Ya, silakan maju ke depan sambil membawa tangramnya ya. Ya, silakan sambil baca instruksinya ya. Ya, gimana pendapat kalian? Apakah sama dengan atau ada yang berbeda pendapat? Sama ya? Sama. Nah, udah kita bahas bersama-sama ya. Perhatikan instruksinya ya. Gunakan bangun datar tangram yang bernomor 3 dan 5 dengan posisi seperti ini. Ya, dengan posisi seperti itu, nomor 3 dan 5. Nomor 3 dan 5. Posisinya nomor 3 seperti ini dan nomor 5 seperti ini. Ya. Lalu rotasikan segitiga bernomor 3 dan geserlah menuju segitiga bernomor 5. Rotasikan berarti diapakan? Diputar ya. Diputar dan geserlah menuju segitiga bernomor 5. Nah, apa yang terjadi dengan kedua bangun datar ini? Apakah segitiga bernomor 3 itu menutupi atau menempati segitiga bernomor 5? Ya, ternyata segitiga bernomor 3 menempati segitiga bernomor 5. Karena apa? Karena mereka memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Berarti hal ini dikatakan bahwa dua bangun datar ini termasuk ke dalam benda kongruen ya. Ya, betul sekali jawaban Ya, silakan untuk kembali ke tempat duduknya. Terima kasih Iya, yang terakhir siapa yang mau maju? Maju ke depan. Ya, silakan Agni maju ke depan sambil membawa segi empatnya ya. Segi empat atau trapesiumnya. Nah, ya. Silakan dijelaskan sambil menunjukkan segi empatnya ke teman-teman. Ya. Gimana dengan pendapat Agni? Apakah berbeda hasil diskusi kalian dengan Agni? Ya, sama ya. Sama. Nah, begitu ya, kita bahas bersama-sama agar lebih jelas ya. Di sini terdapat segi 4 atau bisa disebut juga dengan trapesium ya. Ada trapesium ABCD dengan trapesium PQSR. Nah, di lembar kerja disuruh menyebutkan sisi-sisi yang bersesuaian. Apa saja sisi-sisi yang bersesuaian? Ada AB dengan PQ ya. Ada DC dengan SR. Ada apa lagi? Ada QR dengan BC. Ada PS dengan AD ya. Terus disebutkan sudut-sudut yang bersesuaian apa saja? Yang bersesuaian. Q dengan B. Ada P dengan A. Ada apa lagi? Ada D dengan S ya. Ada C dengan R. Atau bisa jadi C dengan S atau D dengan R ya.
atau B dengan Q ya, B dengan atau B dengan P atau A dengan Q ya. Tuh, bisa jadi itu yang bersesuaian, sudut-sudut yang bersesuaian. Nah, apakah kedua bangun ini kongruen? Menurut kalian kedua bangun ini kongruen tidak? Kenapa? Ya, selain memiliki bentuk dan ukuran yang sama, nah kedua bangun ini memiliki sisi-sisi yang bersesuaian dan sudut-sudut yang sama juga. Nah, jadi menurut kalian apa saja syarat-syarat dua bangun segi banyak atau poligon ini disebut kongruen? Apa saja? Nah, perhatikan PowerPoint berikut ini. Nah, di sini terdapat syarat dua bangun datar kongruen. Nah, tadi yang dinamakan kongruen karena dia memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Nah, untuk dua bangun segi banyak atau poligon itu dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat, yaitu sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang ya, tadi seperti AB dengan PQ. Nah, terus ada AD dengan PS ya. Nah, terus selanjutnya ada sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Seperti apa tadi? Ada A dengan P, ada Q dengan B ya, dan sebagainya. Nah, jika memenuhi dua syarat itu, nah maka dua bangun segi banyak atau poligon ini dikatakan kongruen. Nah, kalau misalkan satu syarat tidak terpenuhi, maka itu tidak termasuk ke dalam benda kongruen ya, tidak masuk kongruen, tidak dikatakan kongruen ya. Seperti itu. Ya, mengerti kalian? Ya. Terima kasih untuk Agni. Ya, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Agni. Nah, dari sini ada yang bisa menyimpulkan apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran atau kegiatan kali ini. Ya, silakan Nadiana. Ya. Ya. Ya, jadi betul apa yang dikatakan Nadiana. Ya, jadi dua bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama itu dikatakan kongruen. Nah, dua bangun segi banyak atau poligon dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat. Apa saja? Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang, dan yang terakhir, sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Nah, dikatakan kongruen ya dalam dua bangun segi banyak jika memenuhi dua syarat itu. Nah, jika tidak memenuhi salah satu syaratnya berarti tidak termasuk ke dalam kongruen ya. Jadi pertemuan kali ini kita cukupkan, mengingat waktunya juga sudah habis ya. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kekongruenan dua segitiga. Nah, jangan lupa untuk pelajari terlebih dahulu di rumah. Dan untuk latihannya kalian kerjakan halaman 213 sampai 214. Nah, nanti kita akan bahas bersama-sama. Ya, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri sampai di sini ya. Cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.